Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini 1 Januari 2026, saya sudah berusia 64 tahun. Namun kembali mengingat atau merefresh olahraga yang saya geluti dari usia bujang sampai usia 64. Walaupun di usia-usia yang sudah lanjut 64 ini tidak terlalu rutinitas lakukan olahraga yang saya sebut dengan terobosan otot, ya karena saya sangat terinspirasi atau sangat tertarik ketika kurang lebih 1 minggu yang lalu melihat di sosial media, terutama di Instagram, ada istilah Tai Chi. Nah, namun gerakan ataupun terobosan yang saya bawakan ini bukan merupakan Tai Chi, akan tetapi maaf saja saya sendiri tidak belajar Tai Chi ataupun tidak mengenal Tai Chi, biar nggak salah persepsi atau pemahaman. Namun yang saya terjemahkan dalam olahraga ini adalah terobosan otot, jadi mana tekniknya sangat simpel dan tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot lengan, terutama juga di dada. Di usia yang 64 tahun seperti ini, maaf teman-teman, berolahraga dengan apa yang saya istilahkan ini adalah terobosan otot bukan semata-mata memperlihatkan otot, akan tetapi lebih fokus pada konsep olahraga, yaitu melemaskan, atau istilah saya adalah menginteraksikan antara otot satu dengan otot yang lain. Ya, saya akan coba bawakan ke puit saja. Jadi untuk menambahkan tenaga baik itu di dada kanan dan kiri, termasuk juga di lengan kanan dan juga batang tangan seperti apa saya peragakan ini. Nah, jadi kita bedakan antara belum menambahkan tenaga dengan setelah menambahkan tenaga. Nah, tentunya kalau sudah menambahkan tenaga, kalau teman-teman yang awalnya itu adalah berotot, dia akan kelihatan atau ototnya akan lebih muncul. Namun kalau saya perhatikan, banyak juga teman-teman yang senang nge-gym atau yang lebih tren sekarang adalah menggunakan alat bantu olahraga yaitu gym, sehingga badannya betul-betul menjadi besar, ditambah dengan pola makan, termasuk juga susu yang dikonsumsi. Nah, pada peragaan ini saya tinggal dalam perasaan menambahkan tenaga baik itu di tangan kanan ataupun tangan kiri, atau menahan tenaga. Ini kelihatannya ketika saya menahan tenaga di lengan kanan dan kiri, itu bedanya akan sangat terasa. Nah, setelah menambahkan tenaga baik di tangan kanan dan kiri ataupun lengan kanan dan kiri, dan tentu juga di dada, kita lakukan gerakan secara perlahan dengan mendorong ke depan, baik itu dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Nah, kapan kita harus melepas napas? Bisa tangan kita sudah menjulur sesuai dengan kencang seperti sekarang ini, kita lepas saja dan kita tambahkan tenaga di tangan kiri. Selanjutnya dilakukan olahan dorongan ke depan. Nah, teknik untuk menambahkan tenaga, ya tentunya dalam hal seperti ini saya nggak bisa contohkan secara real gitu lah ya, karena teorinya kita tahan atau di bawah pusar, kita tekan sedikit saja, dan selanjutnya kita bawa perasaan bahwa tenaga itu adalah sudah naik di dada kanan dan kiri, atau kita tarik napas dari bawah pusar, tahan sebentar aja, kemudian dinaikkan di tangan kanan dan tangan kiri. Dasar pengolahan ini bebas saja teman-teman, baik itu menggunakan tangan terkepal, baik tangan terbuka, dan selanjutnya dilakukan olahan sedikit dengan tambahan itu memindahkan lengan kanan dan kiri adapun posisi dada. Untuk gerakan seperti apa yang saya peragakan ini bisa dilakukan posisi berdiri, posisi duduk, jongkok, apapun itu bisa ya, karena olahan kita adalah hanya sebatas di daerah perut ke atas, atau yang kita utamakan itu adalah di daerah dada dan juga lengan. Nah, ini kebetulan teman-teman, sekali lagi maaf, ini bukan pamer otot ataupun istilahnya memperlihatkan otot, dan saya sangat menyadari ketika sudah usia 64 tahun, jadi kondisi bentuk badan ataupun apalah namanya itu semuanya pasti akan sangat ada perubahan kalau kita bandingkan dengan di saat-saat masih bujang.
Akan tetapi kebetulan memang apa yang saya sampaikan di depan tadi, olahraga terobosan otot saya lakukan atau saya senangnya adalah semenjak muda. Nah, sehingga untuk menjadi kembali di usia lanjut, memotivasi diri untuk memanaskan suhu tubuh, termasuk juga karena sangat simpel dan tidak memerlukan waktu dan juga tempat terlalu luas. Itulah dasar ataupun poin yang saya coba berbagi pengalaman, semoga ada manfaatnya di usia-usia lanjut, apalagi untuk anak-anak muda yang masih bodinya tentunya masih kekar, ototnya masih aktif sekali, itu akan sangat bermanfaat, cepat akan terasa ininya. Nah, kalau teknik bagaimana cara agar lengan ataupun tangan kita berotot, nah itu maaf saja, memang saya pernah membaca pada suatu buku, otot setiap orang itu berbeda. Jadi memang ada yang ketika olahraga mengangkat barbel, mengangkat beban itu akan cepat kelihatan ototnya. Namun juga ada teman-teman yang yang bodinya besar, agak kegemukan, mungkin agak kurang ototnya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga memang orang-orang barat seperti itu kan banyak sekali juga badan-badannya gede tapi berotot. Nah, tentunya ya, hal itu dilakukan dengan rutinitas berolahraga, baik itu gym ataupun olahraga yang lainnya. Nah, ini saya lakukan sedikit ke arah samping, teman-teman. Nah, ketika ini menahan napas, mengeluarkan, begitu tangan sudah lurus, kita keluarkan, kemudian kita akan fokus kembali, walaupun kelihatannya untuk menarik napas ya, tidak artinya sampai berbunyi begitulah. Jadi ya cepat saja kita secara pikiran perasaan, ketika tangan kiri kita dah julurkan melepaskan napas, ya tentu giliran sekarang adalah di tangan kanan, tambahkan tenaga dan lakukan olahan. Untuk video perdana di tahun 2026 di usia 64, baru sekali ini saya lakukan postingan, dan untuk selanjutnya semoga saya dalam keadaan sehat walafiat, dapat berbagi kembali untuk melakukan gerakan yang saya sebut apa tadi di depan, yaitu terobosan otot. Ini gerakannya semakin pelan, gerakannya itu akan semakin bagus. Nah, sehingga kita merasakan otot ataupun tenaga yang kita tahan, baik itu di dada dan di lengan, batang tangan, itu yang benar-benar sangat terasa. Yang lamanya untuk menahan nafas seperti ini tidak perlu atau tidak penting, lama-lama begitu, tergantung dari kegunaan ataupun fungsi. Ketika kita menahan nafas di tangan kanan dan kita gerakan, ya di saat itulah tenaga kita kumpulkan. Ketika sudah selesai untuk melakukan gerakan di tangan kanan, ya tentu hal tersebut, nafas yang tadi kita tahan di tangan kanan itu dilepaskan atau dikeluarkan, baiknya sekarang adalah di tangan kiri. Nah, untuk gerakan selanjutnya kita bisa lakukan gerakan memutar atau mengalihkan tangan. Yang pertama tangan kanan di atas, lakukan putaran, dan selanjutnya juga variasi yang lainnya. Teman-teman dapat melakukan segala variasi tergantung keinginan ataupun mood di saat menggerakkan tangan, baik itu ke kanan, ke depan, ke samping, samping kiri, samping kanan, memutar ataupun arah apalah. Nah, semakin pelan gerakannya semakin bagus. Di usia yang 64, usia senja begitulah, ketika saya melakukan postingan seperti ini di YouTube, di sosial media, itu semuanya hal tersebut kita lakukan untuk berbagi saja. Dan maaf teman-teman, sampai hari ini baik di video saya di YouTube ataupun di Instagram dan Facebook saya tidak monetisasi, dan memang maaf saja ya, karena tidak bisa masuk ke daerah itu. Namun dari segi pengikut di Facebook aja sudah 31.000, cukup lumayan kalau hitungan ribuan untuk pengikut ini. Namun sampai hari ini bukan saya tidak memerlukan duit ataupun dana ya, karena sistem cara untuk masuk ke sana saya kurang pasti, saya tidak tahu, sehingga video-videonya banyak yang sudah terlewati. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa.